Derby Jawa Timur, Selasa besok. Main di Bali. Main di Bali. Dan Bali pernah mengukir sejarah bagus, sejarah manis. Persebaya menang lawan Arema juga 0-1. Apakah mungkin besok akan terulang? Kemarin Bruno infonya sudah mulai tampil di sesi latihan. Bruno Moreira. Tapi pertandingan besok itu haram untuk kalah. Mungkin di kedua belah pihak sama statementnya. Haram untuk kalah lawan Arema. Para punggawa Persebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Sehat Bang yo, Prani yo. Kamu kemana aja? Nembe repot. Iki lho arep apa? Mari ngene ana 100 hari mertua. 100 hari 1 tahun. Terus setelah itu berselang berapa hari lagi adik ipar, adik bojo menikah Di Surabaya. Iya. Berarti sangat repot. Sangat repot. Persiapan. Maaf rokok. Maaf ngopi. Setelah pertandingan kemarin melawan Malut, kamu sangat bahagia dengan story-story WA-mu. Ente iku ya nyimak ya. Padahal gak muncul lah storyku. Lah. Gak muncul notif, maksudnya dilihat oleh iki gak ono tuh. Tulisannya yo iki Persebaya. Iya, yo iki Persebaya. Dinteni arek-arek ya ngono iku kok. Karena memang sebelum pertandingan melawan Malut kan 2 pertandingan terakhir Kurang fokus. Lihat sendiri hasilnya lah. Bicara hasil akhir. Lek jare abang mah kurang fokus. Iya. Kurang fokus. Tidak menikmati pertandingan. Lek kemarin Malut gak bahaya ta. Sok gak iso apa-apa ngono nang. Tapi ya aku ono tapi ya. Gol David Da Silva yang di apa kok David Da Silva sih? Umpanan David Da Silva itu loh. Bu iku ya apa ya? Dari sudut pandangku itu enggak handsball. Menurutku. Cuma lek versi kamera sisi sebelah kan enggak ditayangkan juga toh. Kan enggak kelihatan lek versi wasit kan handsball. Makanya ketika kita pernah ngobrolin kinerja wasit. Betul. Ya kan di pertandingan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tapi ya sudah, itu udah karena sudah ada pengadil lapangan. Betul. Gak boleh kecewa ya teman-teman Malut. Karena aku yakin di semua pertandingan tuh ada yang pihak dirugikan, ada pihak diuntungkan. Iya, kayak wingi kaget loh. Jangkrik kebobolan rek. Akhirnya di VAR kasih gol, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi memang kenyataan permainan sing wingi, Bang. Buedo, Pak. Permainan mana? Lawan Malut wingi loh. Persebaya. Aku bicara dua-duanya berbeda. Malut kemarin bermain tidak seperti biasanya ya. Underperform kemarin. Kalau bilang Malut United beberapa pertandingan memang underperform. Iya, setuju. Sama kayak Persebaya sebelum-sebelumnya. Tetapi lek delok wingi Persebaya on fire, Malute masih stay di underperform. Betul. Banyak miskomunikasinya, betul. Banyak umpan yang salah. Ya meskipun Persebaya wingi ya wakil lah sing umpan-umpan sing betul. Salah, kena kepotong, tapi kan seenggaknya kan permainannya Persebaya wingi ku enak loh didelok. Kita pernah bicara tentang kecerdasan seorang pemain bola. Persebaya kemarin bisa melihat peluang atau celah yang kosong yang bisa dimanfaatkan. Kita lihat Paraiba.
Dia berani dengan menggocek dalam kotak penalti. Tiang ya, cancok. 2 kali tiang, Rivera, Rivera ya. Paraiba. Dan akhirnya gol terakhir Rivera. Rivera. Kill the game. Ya itu bedanya Po. Aku ngeliat permainan kemarin Persebaya benar-benar menikmati permainan, menikmati pertandingan. Ya enjoy lah. Kemarin permainannya enjoy lah. Nothing tulus. Betul. Karena yang dihadapi Malut loh. Malut Pak pemainnya Bertabur bintang dalam situ. kelas-kelas Pak. Sekarang bisa dilihat pemain kayak DDS, Ciro, Yance. Karena kan main pertandingan, ada menang ada kalah. Ya bersyukur Persebaya kemarin on fire dan Malut kondisinya tidak seperti biasanya. Loh aku sempat pesimis Bang. Pesimisku itu pas kebobolan itu. Aduh, kebobolan deh. Ternyata di VAR. Kagul. Alhamdulillah, waduh iki iso iki. Delok permainannya Persebaya iki ngeyel. Yes, setuju. Terus mainnya iki fight. Yes. Wah, iki iso iki menang. Ternyata 0-2. Milos. Semua banyak pemain yang cara mainnya berbeda. Ya. Kemarin ya hampir menyeluruh. Dan PD itu loh. PD-nya itu loh. Jarang banget Milos main kayak kemarin. Iya ya. Bicara lapangan tengah, Persebaya menang. Asli, wingi menang. Menang kemarin. Menurutku menang sak kabeh, Bang. Soalnya apa? Lek delok permainan wingi teko mulai kiper sampai ke depan sangat rapi beberapa menit meskipun Yes. meskipun nggak selalu permainan rapi pasti ada kecolongannya wajar lah. Wajar, itu hal yang wajar. Tapi seenggaknya wingi kan sangat disiplin. Sangat disiplin, apalagi babak kedua. Ketika Betul. pergantian pemain. Ya, Koko Ari, Paraiba, Tata. ya Michael Tata, Lihat Tata permainannya. Arek Ternate, Pak. Pribumi, Akamsi, anak kampung situ. Lihat permainannya, dia dari depan hampir mencetak gol. Dan on one. Iya sih misalnya nggak offset itu ya kan ada toh. Ya ada 2 kali. Satu peluang, satunya offset. Dan juga ketika Tata bertahan di belakang. Itu maksud aku seperti itu, Po. Ketika kamu dipercaya untuk bermain dengan pelatih, Ayo buktikan. lakukan semuanya udah apa yang kamu punya. Udah habis-habisan. Itu maksudku. Yang memang kita mungkin gampang banget ya ngomong seperti ini. Tapi kan itu sudah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang pemain. Betul. Ketika kamu dipercaya sama pelatih untuk bermain, ya totalitas. Yang kemarin terlihat benar-benar sangat bernafsu itu adalah Catur. Sangat-sangat terlalu bernafsu dia. Tapi oke gitu loh. Oke. Dan aneh juga dia dapat kartu kuning menurut aku. Catur ya? Iya, itu ya nggak tahu ya, mungkin aku salah menilai. Tapi kalau ngelihat dari replaynya, Catur tuh diem, badannya pasif. Dia malah menghindar. Iya, tambah kayak kartu ya. Nggak, ini di mataku. Koreksi kalau aku salah ya, koreksi. Itu aja. Tapi overall, bagus. Good job, tim. So, kita bicara next. Arema. Sama-sama berbekal, Persebaya berbekal Kemenangan. tren positif mulai kembali. Terus Arema juga Di luar dugaan, menahan Persib Bandung. Gila. Keren. Aku mengakui, aku lihat highlightnya. Bagus permainan Arema. Dia berjibaku. Salut buat kipernya Arema. Keren. On fire itu kipernya. Berapa kali coba itu. Pembelajaran juga untuk Persebaya besok nih. Hari Selasa. Ya apalagi beberapa tahun ke belakang ini Persebaya belum pernah terkalahkan sama
Arema. Walaupun di GBT kemarin imbang kan. Tapi ya wajib diwaspadai. Iya sih, wajib tetap lah, tetap. Namanya sepak bola toh. Betul, siapapun lawannya. Betul. Bukan masalah peringkat di sini. Tidak. Meskipun Arema di bawah Persebaya, Ya. Tapi tidak menjamin. tidak menjamin. Usah kelas Persija bisa mengobok-ngobok Persebaya. Ya, itu adalah suatu realita, itulah permainan, itulah pertandingan. Derby Jawa Timur Selasa besok Main di Bali. main di Bali. Dan Bali pernah mengukir sejarah bagus, sejarah manis. Persebaya menang lawan Arema juga 0-1. Apakah mungkin besok akan terulang? Semoga saja terulang kemenangan untuk Persebaya. Amin. Amin. Walaupun masih banyak pemain yang cedera. Dan saat ini Rian masih sedang mengalami meja operasi kan. Rian lagi operasi. Bruno kita tidak tahu. Bruno nggak ngerti ini. Hernando juga nggak ngerti. Karena memang belum ada info ya dari official Persebaya. Kemarin Bruno infonya sudah mulai tampil di sesi latihan. Bruno Moreira. Ya kan masih sesi latihan po. Kita Iya. tidak menjamin. Ya semoga saja lah. Insya Allah secepatnya Bruno kembali tampil. Terus Gali Fretas insya Allah besok tampil menit awal. Yes. Membombardir pertahanan Arema. Mudah-mudahan. Pertandingan yang memang sangat dinantikan. Adu gengsi. Iya Pak. Harga diri Surabaya besok ada di tangan para pemain. Setuju. Kalau kita bicara rivalitas dengan sejarah yang panjang, dan yang pasti teman-teman Aremania juga menantikan pertandingan ini. Pasti kedua belah supporter pastilah memberikan suntikan-suntikan khusus untuk para pemainnya. Betul. Tapi pertandingan besok itu haram untuk kalah. Mungkin di kedua belah pihak sama statementnya. Haram untuk kalah lawan Arema. Para punggawa Persebaya. Kita akan melihat hasil pertandingan besok. Dan aku berharap sih mudah-mudahan terlaksana po. Setelah pertandingan, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, ataupun draw, please stoplah saling menghujat. Ya, memang sosmed lah ya. Ya wis. Ya itu kita tidak bisa dijaga lah. Maksudnya ketikan itu kan ketikanmu harimau. Berbijak-bijak lah menggunakan sosial media. Rivalitas boleh, walaupun kita punya cerita panjang. Betul. Walaupun Persebaya dan Arema punya rivalitas dengan cerita yang sangat panjang. Ya itu sudah jadi rahasia umum. Apalagi sudah ada bukti dengan tragedi Kanjuruhan. Iya, 135 Stop lah, cukup. Ya, menurutku keputusan sing pas diambil PT LIB, LIB mengambil keputusan main di luar Malang. Karena juga beberapa tahun yang lalu ada tragedi yang belum bisa diterima sama keluarga korban yang ditinggalkan, 135 korban ya. Ya mungkin itu sih Bang. Lek main nang jopo iku ya wis apik lah. Ya, mungkin lebih menghormati dan menghargai. Mungkin itu kali tujuannya ya. Kalaupun terlaksana di Kanjuruhan, toh juga tidak ada yang
100% bisa menjamin bahwasanya pertandingan itu akan terlaksana dengan aman, nyaman, ya toh? Ya itu kan keputusan seperti itu bertanding di mana itu kan sudah bukan ranahnya klub ya. Betul. Itu udah ranahnya petinggi-petinggi yang mengurusi liga. Jadi ya ya aturan itu atau keputusan itu kan memang harus dijalani. Betul. Bermain dimanapun tidak bisa dibantah gitu loh. Tidak bisa kita deny. Tapi yang mudah-mudahan berarti besok tanpa supporter ya? Tanpa supporter. Walaupun tanpa supporter tapi permainan tetap akan menarik Pasti sengit. karena adu gengsi Betul. dengan yang sudah dikenal sejak lama tuh, derby Jatim, Malang Surabaya. Walaupun di Jatim banyak ya, ada Kediri, Lamongan, Sidoarjo, Madura. Ya karena mungkin kenapa derby Jatim, ya itulah berdasarkan sejarah yang panjang ini. Betul. Tapi ada info lagi nggak, Po? Mungkin kamu mendengar dari pusat Apa ini? untuk permasalahan Hernando Ari. Apakah sudah ada info terbaru? Kalau tadi kan Bruno udah masuk ke latihan, info dari kamu nih. Untuk Nando gimana? Untuk Hernando Ari belum ada kabar. Belum ada info ya? Belum ada info. Mungkin dari Bonek Bonita sudah ada info tentang Hernando Ari, bagaimana keadaannya. Karena di sosial media tuh lagi rame-ramenya, Po. Dan terus bergulir permasalahan kontrak. Kontrak Bruno dan kontrak Hernando Ari. Sama-sama di bulan April ini ya? Kalau Bruno tuh di bulan April. Oke. Nah kan kita nggak tahu nih. Karena belum ada info dari official Persebaya kan. Untuk permasalahan kontrak itu. Ya itulah yang membuat informasi itu terus bergulir. Karena belum ada info dari Persebaya Surabaya. Karena kalau kau melihat dari komen-komen video kita dan juga ada di sosial media yang lainnya, Bonek Bonita tuh sudah bicara di musim ke depan. Ya, mungkin dari staf kepelatihan sama manajemen mungkin sudah mempersiapkan untuk persiapan meskipun sisa beberapa pertandingan. Kurang 5 pertandingan. Kurang 5 pertandingan lah ya. Sudah ada planning. Pastinya ada planning untuk menyongsong musim depan. Pasti ada lah. Kejutan-kejutan apa yang bakal dilakukan saya juga belum tahu juga. Yang intinya pokoknya ngenteni berita official. Iya. Ade gak gelem mendahului. Iya. Memang ade yo gak ngerti. Dadi ojo sampai kemeru. Iya, betul. Aku setuju sih. Ada juga Po yang komen di channel kita. Aku terima kasih banyak sudah komen. Dia membuat formasi susunan pemain dan itu tepat. Ya, keren lah menurut aku. Tim analis. Tapi karena kan kita sudah berkomitmen ya, kita tidak akan mengeluarkan statement apapun kalau belum ada berita. Contohnya entah itu statement atau video yang sudah muncul di official Persebaya gitu. Betul. Karena bahaya juga. Akhirnya menimbulkan berita hoax. Ya, walaupun benar, tapi menurut kita kurang pantas. Karena kan memang belum ada info. Itu aja sih. Betul. Apalagi permasalahan sampai membicarakan di musim depan. Fokus dulu aja kita menyelesaikan di musim ini. Karena dari 5 pertandingan ini, kalau bicara secara klasemen, peringkat klasemen, 5 pertandingan ini semua di bawahnya Persebaya. Betul. Tapi kembali lagi, di garis bawahin, tidak menjamin menang.
Jadi ya Persebaya harus tetap fokus. Iyalah. Memang pertandingan masih lumayan juga toh. 5 itu lumayan loh. Lumayan. Kalau menang 15 poin loh itu. Menang terus 15 poin loh itu. Kalau menang terus. Iya, bener kan? Kalau Iya. menang terus 15 poin. Betul. Nah sekarang Borneo sama Persib, lihat papan atas, 1-2. Borneo melawan Semen Padang. Yang sekarang lagi unggul 2-0. Babak pertama. Babak pertama. 1, 2, 3 ini masih Bisa kejar-kejaran. kejar-kejaran masih. Dan juga di peringkat 4, 5, 6, 7 bisa kejar-kejaran juga nih. Betul, selisihnya memang terpaut sedikit. Sedikit, sangat-sangat sedikit. Ya itu yang harus dijaga tuh. Dengan sisa 5 pertandingan yang mana secara data memang Persebaya unggul dari 5 ini. Kalau bisa mempertahankan dengan 5 kemenangan, ya kita bisa lihat hasil akhirnya nanti di peringkat berapa Persebaya. Sekarang Bayangkara peringkat 4 loh. Oh iya Pak, dari tengah-tengah ya. Dari tengah-tengah itu keren. Makanya aku pernah ngomong, di musim kedua ini banyak perubahan dari semua tim. Banyak sekali perubahan. Itu kan harus diwaspadai juga. Yang kita akan melihat besok pertandingan dengan Arema. Mudah-mudahan membawa hasil yang positif. Amin. 3 poin untuk Persebaya. Kan kemarin sudah dibuka keran kemenangan melawan Malut. Feelingku menang. Lawan Arema ini menang. Walaupun 1-0 lah ya. 0-1. 0-1. Walaupun 0-1, Unggul Persebaya. intinya menang. 3 poin. 3 poin. Buat bonek bonita, silakan komen-komen. Tapi yang pasti, mudah-mudahan setelah pertandingan tidak ada saling hujat lah. Kan pertandingan 2x45. Aku berharapnya juga Coach Tavares bisa terus memberikan strategi atau formasi atau suntikan semangat yang sangat berpengaruh ke para penggawa-penggawa Persebaya po. Seperti kemarin itu sudah terbukti melawan Malut. Itu yang kuharapin. Ya, semoga saja pemain Persebaya meniki sok fokus, Mengharapin seperti itu. enjoy di Menikmati lapangan. pertandingan, tidak ada beban, nothing tulus. Betul. Jangan berpikir juara. Udah nggak mungkin. Sudah tidak mungkin. Sangat berat sekali. Aduh, tersisa 5 pertandingan. Minimal bisa di 4 atau 5 besar. Sudah. Iyalah. Minimal disitulah. Intinya bisa menikmati pertandingan, bisa fokus. Dan kayak seperti kemarin melawan Malut. Pressingnya bagus. Keren, Itu Pak. yang kuharapin. Karena 2 pertandingan tidak ada pressing seperti itu. Betul. Nah kan pertanyaannya kan pasti, kenapa kok tidak ada pressing seperti itu ketika 2 pertandingan terakhir? Akhirnya kemarin dijalankan lagi tuh pressing seperti itu. Dan lebih fokus. Walaupun ketika diserang ya kita deg-degan juga tuh. Apalagi Ciro bawa bola, makin deg-degan itu. Ngeri satu pemain itu, Pak. Tapi kok untung ya, permainan Malut kemarin ini wis bawa bola itu wis kebingungan. Ya itu, Malut ya. bener. Banyak salah umpan. Sudah bawa bola, berhadapan 1 lawan 1, mesti bolanya luput. Ya, entah kemana lah itu. Iya. Umpan juga kadang-kadang salah. Mau terupas yang diumpan juga nggak siap. Ini alhamdulillah lek wingi Malut terseok-seok. Loh, harus bersyukur loh. Iyalah. Musuhnya Malut, po. Ngeri, Pak. Dan juga perlu dicatat, po. Striker Arema masuk daftar top skor. Oh iya. Striker Arema Patut diwaspadai ya. namanya sudah terpampang di top skor. Itu sangat bahaya. Dan kembali lagi Coach Tavares harus bisa mematikan pemain-pemain kunci dari Arema Malang. Kemarin Ciro lolos banyak.
Emang itu pemain ngeri. Berapa pemain kemarin dilewati sama Ciro. Nah ini besok kita lihat permainan dengan Arema. Apakah pemain Persebaya berhasil mematikan pemain-pemain dari Arema Malang? Pemain-pemain kunci Arema itu juga lumayan banyak. Yes, kedua belah tim ya pasti ada yang diwaspadai. Iya pasti. Ya mudah-mudahan aja ketika pemain Persebaya siapa pemain asnya ketika dikunci atau dimatikan dia berhasil meloloskan diri. Udah berharap seperti itu. Dan ternyata pemain yang tidak disangka-sangka Milos yang mengacak-acak itu. Yang dia bisa up. Ngeri, Pak. Ya semoga wis nunggu terbaik. Ya kita cuma bisa berdoa karena main nggak di GBT. Dan bonek bonita karena ini tanpa penonton, beri semangat melalui sosial media yang positif, berikan suntikan-suntikan positif, berikan doa yang terbaik buat Persebaya. Yes, bonek bonita jangan memaksakan untuk datang ke Bali. Cukup di streaming. Besok banyak nobar kok diadakan di Surabaya. Banyak nobar ya? Ada beberapa titik di official Persebaya biasanya mengadakan di Balai Pemuda, alun-alun Surabaya. Terus ada juga dari teman-teman warmop, garasi warmop itu di Kodam Brawijaya. Terus ada teman-teman dari Tribun Utara itu Getri Up mengadakan nobar juga di Geto atau panggon apa wis pokoke ikulah ono kok nang sosmede. Kamu nobar di mana, Bu? Aku besok dodolan koyo nobar nang warung. Nobar di warung. Aku nobar di rumah. Aku nobar ambek ngedoli mie. Cok lali rek ya. Omahe sing Surabaya Barat khususnya wilayah Benowo. PBI, Pakal, Sememi, Kandangan dan sekitarnya. Ojo lali mampir nak Mijebel PBI. Mijebel PBI. Jab kopi. Setelah rel kereta masuk, lurus sebelah kiri. Kita lihat tengok. Di depannya warung. Chicken itu apa? Chicken apa itu? Geprekin aja. Dekat situ, sampingnya. Sebelah sampingnya ya. Ya karena kamu terlalu sibuk dengan mempersiapkan kesibukanmu, acara-acara di rumah itu, Po. Aku terima kasih atas masukannya. Aku lupa tapi dari siapa. Memberi masukan setnya seperti ini, lebih santai ngobrol berdua. Kenapa ada di Persebaya Corner? Karena Capo tidak bisa. Ya, memang lek wong ijen sete gak gini rek. Ono tempatnya dewe. Sale lek ijen nak kene kaya wong Gendarsang kawarsa-kawarsa kok. Segede ini loh. Iya. Bukan kita tidak mau, karena tidak ada tandem. Siapa yang bisa menggantikan Capo? Kalau Capo tidak bisa, silakan langsung datang ke sini. Kita open siapapun. Karena Capo Yanu juga sibuk. Betul. Tidak bisa diganggu. Sibuk iku meneh nobar iku ya, nobar nang ngene Kodam iki ada Capo Yanu, garasi warmop itu. Nobar geden. Ya udah mudah-mudahan lah diberikan hasil yang terbaik. Amin. Tidak ada rusuh. Amin. Bermain profesional, memberikan yang terbaik, memberikan tontonan yang apik. Fair play yang indah. Apa yang kita lakukan, apa yang bonek bonita lakukan, mungkin itu juga dilakukan oleh Aremania. Mensupport, mendoakan sih sudah pasti. Dan memang ini adu gengsi, sekali lagi tidak terhindarkan. Betul. Kita saksikan hari Selasa. Main sore di Bali. Mudah-mudahan harapan aku pengadil lapangan benar-benar fokus, benar-benar jeli, dan yang pasti harus adil. Betul. Tidak ada yang dirugikan satu sama lain, karena bisa kita lihat kasus Dewa United kemarin ketika melawan Persib.
masih bergulir panas sampai detik ini. Itu tidak terjadi. Ya itu sudah urusan dari tim wasit ya. Betul. Ya wasit harus fair di pertandingan besok. Karena wasit juga harus berpikir. Kedua tim ini mempunyai sejarah yang panjang. Supaya tidak terjadi apapun, ya harus fair. Karena bagaimanapun, sebuah kerugian nanti akan menjadi bumerang. Itu aja sih kalau menurutku. Tetap semangat punga-punga Persebaya. Bermain dengan nothing tulus. Fokus. Enjoy. Nikmatin permainan. Dan aku berharap ada perbaikan di lini depan. Lini tengah, belakang, seperti kemarin udah keren lah. Dengan kondisi Persebaya yang saat ini pincang ya. Banyak pemain-pemain yang cedera. Itu aja dari aku. Ada tambahan kamu, Po? Mau disampaikan? Ya wis nggak ada, Bang. Ya wis intinya Bonek Bonita berdoa bareng-bareng. Semoga besok Persebaya main di Bali bisa meraih poin Poin penuh. Wajib hukumnya Persebaya menang lawan Arema. 3 poin kemenangan harga mati. Harus. Salam satu nyali. Wani. Terima kasih buat Bonek Bonita dan juga warga-warga Jab Entertainment. Dan juga terima kasih buat Jab Kopi, JBPBI yang selama ini terus support channel Jab Entertainment. Karena Jab Entertainment sama Jab Kopi beda. Beda hitung-hitungannya, Po. Dia mensupport kita terus, Po. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan semua video-video yang ada di channel Jab Entertainment. Betul. Silahkan memberikan kritik, saran, komen-komen di setiap video kita. Betul. Dan satu lagi nitip sedikit promosi. Apa itu? Silakan. Yang hobi dengan horor, cerita-cerita horor, yang mana cerita horor sudah tidak ada di Jab Entertainment, yang awalnya ada, kita sudah ada channel baru, Po. Ruang cerita mistis. Akan ada banyak perubahan konsep nantinya. Jadi memang kita sengaja, karena di Jab Entertainment kita akan bicara tentang sepak bola. Entah itu Persebaya, entah itu Timnas. Betul. Sehat-sehat terus buat Sehat-sehat warga-warga Jab ya. Entertainment. Squabe sehat-sehat, intinya sehat-sehat lah. Sehat supaya kita bisa beraktivitas. Betul. Abang juga ya sehat-sehat. Sehat-sehat, Po. Terima kasih, Bang. Salam buat keluarga. Siap. Salam Satu nyali. Wani.